Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munafik adalah sebuah istilah yang disematkan kepada orang-orang yang apabila berbicara dusta, apabila berjanji ingkar janji, apabila diberi amanah dia khianat. Inilah karakter dan perilaku orang-orang munafik. Ini sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang bersumber dari Abi Hurairah. Dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan bahwa aku tidak khawatir atas umatku dari orang-orang mukmin maupun orang-orang musyrik, sebab yang mukmin telah dijaga oleh keimanannya, sedangkan orang musyrik telah dibelenggu oleh kekafirannya. Namun yang aku takutkan atas kalian adalah keberadaan seorang munafik yang pandai berbicara tentang apa-apa yang kamu ketahui, namun dia berbuat apa yang kamu ingkari. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah mengatakan kepada Ali, wahai Ali, hancurnya umatku di tangan orang-orang munafik yang pandai berbicara. Bahaya orang-orang munafik ini. Karakternya yang lain yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 11, 12, 13, 14, di sana dijelaskan bahwa orang munafik itu tidak pernah merasa berbuat salah. Kalau dia ditegur agar berbuat baik, dia akan mengatakan bahwa saya ini tidak pernah berbuat salah, saya ini selalu berbuat baik. Dan dia suka mengolok-olok orang-orang beriman, merendahkan, mendiskreditkan orang-orang beriman. Maka Allah menggolongkan orang munafik ini sesuai di dalam surah Al-Baqarah, ulaikal ladzina istarau dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Dan kata Allah, dia tidak akan pernah beruntung dan menguntungkan dalam usahanya, dan tidak akan pernah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang munafik ini atau perilaku munafik adalah perilaku yang tidak menguntungkan, baik dia secara pribadi maupun terhadap orang lain. Mengapa? Karena dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nuraninya. Nuraninya selalu mau mengatakan kebajikan, kebenaran, tapi dia lawan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keinginan nuraninya. Maka orang munafik itu akan kehilangan ketentramannya, kebahagiaan, karena dia melakukan perbuatan yang kontradiktif dengan nuraninya. Oleh karena itu agama memerintahkan kita berbuat jujur bukan karena berdampak positif keluar, tetapi yang paling penting dia akan berdampak secara ke dalam, akan membahagiakan, akan mententramkan hati kita secara hakiki.
Nah ini, maka untuk apa sebenarnya kita berbuat munafik? Berbuat yang tidak akan pernah menguntungkan, tidak membahagiakan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saff sangat membenci orang-orang beriman yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perkataannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Demikian kata Allah dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Berdasarkan ayat ini, Allah sangat membenci orang beriman yang berkata, yang berbuat seperti orang munafik. Nah, dengan kata lain, ayat ini mengatakan idealnya orang beriman itu satu kata dengan perbuatan. Nah, mudah-mudahan kita sebagai orang beriman sangat membenci perilaku munafik ini. Karena akan sangat berbahaya, umat akan hancur kata Rasulullah karena munculnya orang-orang munafik ini. Apalagi munafik yang pandai berbicara. Kata Nabi, hancurnya umatku di tangan orang-orang munafik yang pandai berbicara. Inilah yang dikhawatirkan. Nabi tidak khawatir terhadap orang beriman, tidak khawatir tentang orang musyrik, karena orang beriman akan dijaga oleh keimanannya. Orang musyrik akan terbelenggu dengan kekafirannya. Yang aku khawatirkan munculnya orang munafik, keberadaan orang munafik di antara kalian yang berpandai berbicara tentang apa yang Anda ketahui, tapi dia akan selalu melaksanakan apa yang Anda ingkari. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita menjauhi perilaku munafik ini. Karena tidak akan pernah menguntungkan dalam kehidupan kita. Kita akan selalu berada di dalam kesesatan dan tidak akan pernah membahagiakan kita. Yang lebih-lebih lagi diharapkan agar tidak memiliki sifat munafik ada public figure yang kata dan perbuatannya sangat mempengaruhi masyarakat atau orang banyak. Misalnya pemimpin. Pemimpin yang hipokrit. Pemimpin yang munafik. Kata Nurholis Majid dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa pemimpin yang mendua hati atau pemimpin yang munafik dengan sendirinya akan kehilangan wibawa dan akan menjadi sasaran sinisme masyarakat atau orang banyak. Maka ia tidak saja kehilangan dasar kebahagiaannya sendiri, kata Nurholis Majid, tapi juga akan kehilangan dasar efektivitas kepemimpinannya. Jadi, tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga merusak tatanan masyarakat. Demikian kata Nurholis Majid. Dampak negatif yang lebih jauh yang akan ditimbulkan dengan orang-orang yang berperilaku munafik. Apalagi seorang pemimpin yang mempunyai karakter munafik. Oleh karena itu,
kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita menjauhkan diri kita dari perilaku munafik, yaitu dusta, ingkar janji, dan khianat. Marilah kita bersikap jujur. Marilah kita menepati janji kita yang disampaikan kepada orang, janji kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji kita dalam kehidupan beragama. Marilah kita menjalankan amanah dengan baik, amanah Allah, amanah agama, amanah masyarakat, amanah dalam hal pekerjaan kita. Agar kita termasuk orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan selalu memberi keuntungan kepada dirinya dan kepada orang banyak. Dan insya Allah, Allah akan mencintai orang-orang yang beriman, yang selalu mengatakan sesuatu sama dengan apa yang diperbuatnya. Itulah makna mafhum mukhalafah dari ayat As-Saff tadi. Allah membenci orang-orang beriman yang mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Artinya Allah akan mencintai, sangat mencintai orang yang beriman yang sesuai kata dan perbuatan. Dan insya Allah kita akan bahagia, sejahtera, lahir dan batin, karena kita selalu mengikuti kata nurani kita, mengikuti kebenaran yang selalu disuarakan oleh hati nurani kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.